Iya, karena ada yang bilang gini, ya kedua-duanya penting lah, bisnis ya penting, anak juga penting. Makanya pertanyaan saya bukan mana yang penting, tapi lebih penting mana? Iya, karena ternyata membangun karakter anak, membangun jiwa yang kebesaran jiwa anak itu bisa kita pahami urgensinya bagaimana, langkahnya bagaimana dengan salah satunya mengikuti kegiatan parenting. Masalahnya tidak ada fakultas parenting ya Bu ya? Tidak ada fakultas parenting. Kita belajar sampai S1, S2, S3, tidak ada fakultas parenting. Berarti kita jadi orang tua sudah punya anak baru belajar parenting. Ya Allah, betapa terlambatnya kita. Oke lah Ustazah, yang penting kan better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, ini benteng terakhir ya, benteng terakhir lah Ustazah. Kemudian guru besar saya berkata, semua usahamu boleh pernah gagal, hanya satu yang gak boleh, yaitu usahamu dalam mendidik anak. Tidak boleh gagal. Iya, branding itu dapat wajahan seperti itu. Jadi betapa pentingnya mendidik anak, mendidik generasi yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak adalah titik-titik, amanah, titipan. Kemudian kalau cuma amanah, kalau cuma titipan kan sudah titipin kan, selesai, diambil pulang, gitu. Atau aset, ada yang bilang anak adalah aset. Kecil dibesarkan, besar transfer uang, aset mungkin. Gitu Bu. Jadi sampai kamu sekolah nanti udah tamat SMA, kerja, terus transfer, itu aset mungkin ya. Tapi sebenarnya anak adalah penerus amal kita. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza mata Adam min qata'a amaluhu illa min thalasin." Kalau anak Adam sudah meninggal, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh. Nah, karena kita sudah sangat terlambat dalam belajar, kita sudah punya anak, bahkan ada dari balita sampai balita sampai SD baru belajar. Makanya semoga Allah mengaruniakan kepada kita menjadi pembelajar yang baik, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita akan pelajari. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan belajar bersama Bunda Rafi Akbar tentang sinergi orang tua dan satuan pendidikan dalam mewujudkan generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ya, jadi kita berharap kita bisa bersinergi biar kita bisa menyusun segitiga, yaitu orang tua, guru atau pihak sekolah, dan anak. Kita membentuk 3 segitiga. Jangan cuma berdiri guru dan anak, bukan, tapi kita membentuk segitiga. Guru, orang tua, dan anak. Adapun kami bacakan sekilas tentang biografi Bunda Rafi Akbar. Nama beliau Rafi Akbar, SPSI, MPSI, psikolog. Kemudian beliau adalah ibu dari 3 anak beliau 3. Aktivitas beliau sekarang menjadi psikolog dan owner lembaga psikolog Air Fashion di Kebumen. Kemudian psikolog di Polijiwa. Nah ini Bu, Polijiwa Nafsa di Puskesmas Karanganyar. Banyak menangani orang-orang yang sudah kena gangguan. Ya. Kemudian menjadi Pokja Bunda PAUD Kabupaten. Kemudian beliau juga menjadi mitra pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak Dinsos P3A Kabupaten Kebumen. Juga beliau menjadi konselor anak dan keluarga. Nah, adapun alamat beliau di Jalan Ronggowasito Gang Mangga nomor 2 Pejaguan Kebumen. Dekat ya Bu ya? Nah, semoga Allah mudahkan kita mungkin untuk sering-sering belajar. Karena beliau juga di rumahnya mengadakan seminar parenting ya Bu ya. Cuma karena saya sering kelewatan jadwalnya Ibu. Kemudian organisasi yang pernah beliau jalani adalah HIPSI, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Yang kedua
PKK Kabupaten Pokja 1. Yang ketiga adalah Komunitas Selaras Jiwa Kebumen. Moto hidup beliau bermanfaat untuk sesama. Masya Allah, khairukum anfa'ukum linnas. Masya Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya. Ya, kita mulai acara pagi hari ini. Saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, insya Allah kita akan mulai dengan pembukaan. Adapun yang kedua adalah penampilan hafalan Al-Quran dari Ananda Fatah. Yang ketiga, sambutan ketua yayasan. Adapun yang keempat adalah sosialisasi program sekolah oleh kepala sekolah. Yang kelima adalah parenting orang tua atau wali siswa. Yang keenam adalah tanya jawab. Yang ketujuh line-line atau doorpress. Yang kedelapan penutup. Ya, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Nah, adapun yang kedua adalah acara penampilan hafalan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita Fatah. Kepadanya Pak Muhammad Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada anak Fatan. Semoga beliau menjadi anak yang soleh, yang menjadi qurratul ain bagi kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian yang kedua, sambutan dari yayasan. Cukup. Nah, yang kita lanjutkan kepada acara yang keempat, yaitu sosialisasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Ustaz Nurul Kibaras. Kepada beliau, tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia dan yang kami hormati Ketua Yayasan dan juga pengurusnya, yang kami hormati dan yang mulia Bunda Rofiah Ambar PSI, Hafizahullah, dan juga Ustazah Farihah Ummu Usamah selaku pembawa acara pada kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang ini, juga ibu-ibu semuanya, wali siswa kelas 1 dan 2 atau yang lain yang kami hormati semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul di aula SDIT Imam Syafi'i. Mungkin ada yang pertama kali masuk, mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada yang berkali-kali masuk sini. Ada yang baru masuk di sini? Baru pertama kali masuk ada? Insyaallah, alhamdulillah. Jadi kenal, inilah SDIT Imam Syafi'i, sekolah Bapak Ibu semuanya, tempat menimba ilmu, tempat belajar bersama untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kita Ustaz dan Ustazah juga belajar dan terus belajar. Maka dukungan dari Bapak Ibu semuanya sangat kami harapkan. Kemudian saudara-saudara berterima kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah kita sampai hari kiamat. Bapak Ibu, insya Allah hari ini ada acara parenting yang diasuh nanti oleh Bunda Rofiah yang sudah beberapa kali ya Bu ya, beberapa kali kesini, Masya Allah, alhamdulillah nggak bosan saya ya Bu ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bunda Rofiah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hari di sini untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin, untuk kita semuanya dan untuk beliau dan bersani ilmu yang akan mengalir meskipun nanti Allah sudah mengambil kita semuanya. Kemudian kami di sini tadi menyampaikan untuk program sekolah di SDIT Imam Syafi'i, nanti secara luasnya pas pleno kita sampaikan, tapi secara global kita sampaikan dulu di sini. Di SDIT Imam Syafi'i itu nanti masuknya jam 7 itu masuk di sini. Jam 7 sampai 17 jam 7 sampai 7 ya, 7 sampai 7 itu nanti ada murojaah. Apa itu murojaah? Untuk mengulang pelajaran yang telah lalu 1/4 jam. Breakfastnya kita itu kayak gitu, ada
murojaah. Nanti bisa juga waktu itu untuk SKTM di sini untuk senam ya, senam tapi cukup tanpa musik ya, senam kesehatan tanpa musik. Nanti ada hari Ahad, kemudian juga upacara seperti tadi hari Senin kegiatan di sini. Terus juga ada kegiatan termasuk bahasa Arab ya, murojaah menjadi bahasa Arab, kemudian hadis, kemudian matematik dan yang lainnya. Itu seperempat. Alhamdulillah dari kegiatan itu sangat bermanfaat. Dan nanti prakteknya kemarin ada sebagian di depan kelas, ada yang di halaman, besok ada yang di kelas juga, ada yang di halaman. Nanti dalam rangka melatih bersama di halaman. Misal pas senam bersama-sama, pas Arab bersama-sama, nanti kalau pas doa sama hadis bisa di depan kelas masing-masing. Ini maka saya harapkan dukungannya jam 7 sudah di sini. Nanti kalau yang kok ada yang masuk jam 6 misalnya, ada yang tanya jam 6 sebelum jam 7 kok ada yang pada belajar di masjid? Ada, betul. Itu namanya ekstra tahfidz khusus itu, khusus tahfidz di luar cara keumumannya. Itu yang program khusus yang ada pembiayaan tersendiri. Itu yang pagi jam 6 teh sampai jam 06.50 ada pengampu yang ajar, itu pagi hari. Setelah itu seperempat jam masuk set sampai sekitar jam 9 itu pakai KBM, tinggal istirahat itu kita tradisikan untuk sholat duha. Sholat duha untuk anak-anak semuanya, dan duha termasuk ustadznya. Sebelum sholat duha kita biasakan anak-anak biar dapat snack nanti ya, sholat duha dulu. Dia dapat snack sholat duha ya, baru kita bagi snack biasanya itu. Dalam rangka untuk melatih ya sama-sama kedisiplinan bareng-bareng gitu. Setelah itu nanti yang dapat snack itu snack dari sekolah ya akan dikasih. Tapi kalau yang qadirullah sama anak tidak ikut ya, maka nanti bawa dari rumahnya gitu. Kalau yang ada yang karena suatu alasan tidak mampu dan seterusnya, nggak apa-apa, kita tidak ada paksaan. Kemudian setelah itu sekitar jam 11.40 itu pelajaran KBM masih. Tadi itu tinggal isoma, istirahat setelah makan. Saya setelah makan sampai jam berapa? Jam 12.50. 12.50 jam 1 kurang. Itu masih isoma, makan ya. Ustaz-ustaz bisa membimbing dan mendampinginya. Kemudian juga diingatkan adab-adab makan dan seterusnya. Jadi kita adalah sahabat anak. Guru-guru kita itu sahabat anak. Ya, Ustaz itu sahabat. Jadi jangan heran kalau kok Ustaz dekat sama anak ya, kok kepala sekolah sama anak kayak anak sendiri aja gitu. Ya memang kita kayak gitu, kita sahabat anak. Jadi ketika sudah selesai pun, udah tamat pun ya biasa aja. Ya, hormat tetap hormat, tapi tetap dia mau menyapa dan seterusnya. Itu yang kita harapkan, dekat tapi tetap menjaga kode etik semuanya. Begitu. Nah, isoma. Kemudian setelah itu nanti ada program jangan kaget ketika di masjid itu ada kultum kuliah 7 menit kurang lebih setelah sholat maghrib apa? Sholat zuhur. Berarti konsentrasi dengan masya Allah. Setelah sholat zuhur itu ada kultum ya, ada sedikit dari Ustadz ya yang menyampaikan nanti bicara dari Ustadzah menyampaikan beberapa kalimat biar bermanfaat untuk mereka sebagai bekal setelah libur. Kemudian setelah itu masuk kembali sampai jam 2 Bapak Ibu semuanya, sampai jam 2. Ini penting sekali saya sampaikan, penting sekali ya. Jam 2 itu kami minta kerjasamanya semuanya, ibu-ibu semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, untuk menjemputnya tepat waktu. Berarti jam 2 lah sudah pada nunggu di situ.
karena kita menegasi tiket itu maksimal sampai jam 14.20 itu maksimalnya. Kalau sampai lebih kan kasihan. Makanya guys, kita rapat di pleno lah gitu. Kita rembuk di pleno itu sampaikan ya pas kalau pas apa yang terlambat gitu. Kita rembuk bagiannya bagian dia bagus. Nah sudah kayak gitu pas hari biasa Bapak Ibu, itu pas hari biasa. Jadi sampai jam 14.00 sudah. Adapun ketika hari Rabu, apa yang kita baca berulang hari Rabu itu ada BTA, baca tulis Al-Quran. Kita memang sediakan apa kita siapkan baca tulis Al-Quran hari Rabu untuk ekstra, ya ekstra itu nanti pesertanya kelas 3 sampai kelas 4 tadi. Ini kelas 1 belum, kelas 1 2 belum dulu untuk ekstra. Jadi hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu itu ada ekstra. Itu untuk kelas 3, 4, 5, 6-nya sudah juga, ya sudah kelas 3, 4 dan 5. Saya kira dari sini enggak apa, karena ini kelas 1, kelas 2, jadi enggak sekedar informasi aja. Itu hari Rabu. Itu kegiatan di sini, kegiatan di sini. Maka kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Ini kegiatan yang di SDIT Imam Syafi'i secara global. Nanti insya Allah kita sampaikan pas pleno yang rencana tanggal 25 Agustus. Ya, kita akan dalam pleno biar kita lebih tersosialisasikan juga program-program yang ada. Kelas 1 sampai kelas 6 kita undang semuanya. Ini rencana kegiatannya. Kemudian untuk hari-hari ini, 2 pekan ini adalah MPLS, pengenalan sekolah. Pengenalan sekolah selama 2 pekan untuk kelas 1, karena program dari pemerintah kita 2 pekan. Meskipun ada yang di lapangan, ada yang di kelas, itu masih apa nuansanya MPLS. Jadi masih kenalan jalan-jalan itu memang program gitu. Jadi 2 pekan ini. Berikutnya untuk hari ini, khusus hari ini, besok dan besoknya lagi Senin Selasa Rabu. Senin Selasa Rabu pulangnya jam 12. Jam 12 sampai jam 12 saja. Nah, berikutnya hari Kamis dan seterusnya insya Allah sesuai dengan biasanya. Ini dia terlalu paket sementara jam 12 dulu. Besok kalau hari Kamis sana kamu mulai jam 2 atau jam 4 seneng kok. Di sini nanti bisa main-main, terus bisa bareng sama teman-teman gitu. Nanti dibuat senang, intinya biar dibuat senang, di sini buat nyaman. Tinggal bahasa kita menyampaikan kepada anak yang menyenangkan itu. Ibarat kita dulu belajar tahun 2009 belajar di bawah pohon rambutan. Jadi itu mas, wih senang kan belajar di kayak gini kan, tempatnya sejuk ya, nyaman. Padahal belajar di bawah pohon rambutan, rumahnya masih rumah ngontrak, itu aja belum di keramik. Tapi subhanallah menelurkan anak-anak yang subhanallah luar biasa. Ada yang di Madinah sekarang, ada yang pertama di Madinah, ada yang di Yaman, ya, ada yang di Indonesia belajar dan terus tafakuh bid-din. Itu gambarnya hasil di awal ada min fadli rabbi. Maka ini kita bersyukur. Makanya guru sahabat anak itu memang sangat penting. Bagaimana kedekatan harus tetap menjaga kualitas. Maka di sini hari ini juga ibu-ibu semuanya ajak kerjasamanya bagaimana dia mendukung program sekolah yang ada. Nanti insya Allah akan ada parenting bersama Bunda Rohina. Semoga Allah SWT memudahkan kepada kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi itu program secara global. Informasi berapa sih jumlah siswa yang ada di pertanahan atau SDIT Imam Syafi'i ini di desa Karangdulu ini? Kalau jumlah keseluruhannya sampai detik ini 388 sampai detik ini. Kadang-kadang beberapa hari nanti ada yang masuk, ya kita nggak nolak,
Ya, kita terima selama masih ada kuota. Kemudian kelas 1 berapa? Sampai detik ini yang masuk yang ada 67 siswa yang di sini, di lokasi kompleks ini. Nah, ini nanti dibagi 4 kelas Bapak Ibu. Luar biasa. Jumlah segitu dibagi 4 kelas. Tujuannya apa? Biar kelasnya lebih fokus. Kesempatan yang luar biasa. Ini. Jadi kita menyediakan dari yayasan, gurunya otomatis kan, terus kelasnya juga kan, gitu, dana juga kan, maka disyukuri dengan cara mari kita support, kita dukung program yang ada dan anak-anak juga support. Jangan lupa suruh saya mendoakan anak suruh mendoakan Anda pun jangan lupa mendoakan anak-anak semuanya. Ini sebagai informasi untuk kita semuanya dan semoga Allah berkahi semua. Demikian. Semoga bermanfaat kita semuanya. Saya akhiri dan tak lupa saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullahu khairan atas sambutannya setelah sosialisasi program sekolahnya. Kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan langsung mengikuti kegiatan parenting bersama Bunda Rafiqah Akbar. Adanya kampus ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang saya hormati Ustaz Nur Hakim Waras SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDIT Imam Syafi'i beserta seluruh ustaz-ustadzah yang barangkali tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati juga Ustazah Farihah ya selaku MC plus moderator ya yang sudah menghantarkan di awal, Masya Allah mengingatkan kita semua tadi di awal ya bahwa semua usahamu boleh gagal, tapi satu hal yang gak boleh gagal, bagaimana kau didik anakmu. Itu jadi pengingat, pagi-pagi udah dikasih tamparan keras gitu ya. Bisnismu boleh gagal, usahamu boleh gagal, tapi satu yang gak boleh gagal karena kau akan menyesal. Jangan sampai kau gagal dalam mendidik anak-anakmu. Ya, bagi kita orang tua, ketika mendengar pengingat itu apa yang dirasakan Bapak Ibu? Saya kayak ditampar Ustazah Farihah pagi-pagi. Makasih ya Ustazah ya. Alhamdulillah, dan juga Bapak Ibu wali kelas 1 dan 2 ini. Iya, wali kelas 1 mana? Tunjuk tangan, coba yang wali kelas 1. Oke, Masya Allah. Wali kelas 2? Oh iya, berarti duduknya nyebar ya. Kali aja wali kelas 1 ngeblok, wali kelas 2 ngeblok. Alhamdulillah Bapak Ibu, sungguh pagi hari ini saya sangat berbahagia atas izin Allah. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, harusnya pagi ini saya ada jadwal monitoring pelaksanaan EPLS di Sempor karena memang dipastikan 2 minggu ini suasana pembelajaran di awal harus menyenangkan. Maka tadi saya melihat di sini udah bagus Ustaz. Ya, anak kelas 1 udah pada pakai apa tadi? Udah pakai mahkota gitu ya. Mahkotanya itu nanti yang mau dikasihkan ke Bapak Ibunya kelak ya, Insya Allah ya. Mahkota di surga lewat hafalannya anak-anak. Cakep-cakep. Bapak Ibunya lihat belum tadi? Oh, ada yang sudah, yang belum. Atau bikin dari rumah itu? Oh, bikin di sekolahan. Iya, tadi baris di situ pakai mahkota. Waduh, itu anak-anak seneng banget itu Ustazah, saya bilang gitu. Dan memang dipastikan 2 minggu pertama pengalaman anak bersekolah harus menyenangkan. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya pagi ini? Alhamdulillah, badannya sehat ya? Sehat, jiwanya sehat? Ada yang jawab sehat gak ya? Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kali keberapa saya itu kesini ya. Yang terakhir itu kemarin ketemu sama siswa kelas
456 ya kalau nggak salah ya. Betul. Tentang edukasi perundungan ya atau kekerasan. Dan alhamdulillah pagi ini ketemu dengan Bapak Ibu wali kelas 1-2 untuk nanti kita diskusi dan ngobrol bersama tentang satu tema bagaimana orang tua berkolaborasi dengan satuan pendidikan dalam hal ini sekolah untuk membentuk anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang bicara di depan bukan berarti paling tahu, tapi saya barangkali juga bertanggung jawab atas beberapa kasus yang kadang kami tangani di lapangan agar tidak terjadi pada anak keturunan kita ya, karena kebetulan sehari-hari aktivitas saya ini nanganinya beberapa kasus anak, remaja, orang dewasa yang barangkali banyak masalah. Maka Bapak Ibu nggak bisa ketemu saya ya. Iya, jadi saya praktek mandiri di Lembaga Psikologi Efisien Pejagoan ya, juga di Poli membantu konseling ya di Poli Jiwa dan Nafsa. Tahu nafsa ya Pak ya? Nafsa itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya, bahasa gampangnya ya narkoba gitu ya. Nah beberapa yang pernah saya temui anak yang udah coba-coba miras, narkoba, beberapanya masih di usia pelajar, usia SMP ya, itu kan usia mencoba, pengennya nyoba-nyoba. Siapa anakmu, siapa temanmu kalau udah SMP ya. Maka beberapa kasusnya begitu, SMP ya, nanti adiksinya di SMA ya, maka mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Maka saya hadir di depan Bapak Ibu, bukan saya paling tahu, tapi nanti kita sifatnya belajar bersama-sama. Maka ya, oke, sudah siap belajar? Sudah. Biasanya maaf, yang duduk di kursi ini siapa Bapak Ibu? Yang duduk di kursi ini biasanya siapa? Anak-anak kita. Sekarang siapa yang duduk di sini? Bapak ibunya mau ngapain? Berarti pura-puranya sekolah dan saya di depan pura-pura jadi gurunya, boleh? Oh boleh ya. Tapi kita guru sebaya ya, kita sebaya. Jadi kita belajar bersama sifatnya, gitu. Baik, langsung ke tema Bapak Ibu. Ya, saya mulai dari sini. Apakah kabar hari ini menyenangkan? Setelah sekian lama anak liburan, aman pagi ini? Aman. Anak-anak bahagia berangkat sekolah? Berangkat. Udah gak sabar berangkat sekolah? Iya, karena kemarin liburnya dibonusi seminggu lagi. Harusnya tanggal 15 kan masuknya? Ditambah jadi tanggal 22. Apa yang Bapak Ibu rasakan liburannya ditambah? Ada yang bilang pening, aku mau pening gitu. Saya pening anak liburnya kepanjangan gitu. Kalau anaknya hore-hore, hore liburnya nambah. Tapi Bapak Ibu bilang apa? Pening Bu, pening anak liburnya lama amat gitu ya. Maka Bapak Ibu pun pagi ini saya yakin juga merasakan kebahagiaan karena anak kembali belajar di sekolah. Betul? Selama liburan anak belajar di mana? Di rumah belajarnya ya. Makanya tadi yang dulu Bapak Ibunya pening gitu. Kalau di sekolah ustadzanya nggak perlu pening ya ustadzanya. Iya. Baik Bapak Ibu, sehat selalu dan ingat kalau ingin anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik ya, tentu dimulai dari Bapak Ibu yang punya komitmen untuk kemudian memperbaiki dirinya menjadi baik. Ya, karena kau tidak bisa merubah anakmu sebelum engkau mulai merubah dirimu. Ya, pengen punya anak yang baik, mulailah Bapak Ibunya jadi baik. Pengen punya anaknya murah senyum, Bapak Ibunya yang murah senyum sama anak. Pengen anaknya nggak teriak-teriak, Bapak Ibunya jangan teriak-teriak di depan anak. Gampang, pokoknya kata kuncinya rubah dirimu, maka anakmu juga akan berubah. Dan inilah anak-anak kita, Masya Allah, anak-anak yang harapannya di tahun 2045 menjadi generasi emas bangsa, menggantikan para pemimpin-pemimpin bangsa saat ini, dan tentu berharap generasi-generasi muslim yang unggul, yang tangguh, itu yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Salah satunya putra-putri kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Allahumma amin. Ini harapan kita bersama. Apakah Bapak Ibu kepingin anaknya lebih baik dari ibu dan bapaknya? Pingin? Gak usah ditanya Bu Rofi, tapi itu yang setiap saat kami doakan.
Kami selalu berdoa agar anak kami lebih baik daripada kami. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita kepingin anak kita jadi anak yang selamat dunia dan akhirat. Tapi itu butuh usaha. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah nggak salah nih milih menyekolahkan anaknya di jenjang sekolah dasar yang ada fondasi agamanya. Anak dikuatkan lagi tentang akidahnya, ibadahnya, baca Al-Qur'annya, itu keren banget. Ya, dan kalau saya tanya Bapak Ibu dari depan sampai belakang, kenapa pilih SDIT Imam Syafi'i? Kira-kira jawabannya apa? Pasti hampir sama. Karena diajarin agama, Bu. Ilmu kami barangkali enggak cukup untuk ngajari anak kami. Kami butuh bekerja sama dengan sekolah yang bisa ngajarin anak. Betul? Betul. Atau ada jawaban yang lain? Karena sekolahnya sampai sore, Bu. Lumayan, saya pulang kerja dan sekarang nitip. Ada yang begitu? Itu juga sih, Bu. Tapi yang utama karena ada agamanya itulah Bu Rofi, begitu ya. Iya, karena sekarang sekolah dengan berbasis agama, kemudian sekolahnya full day, itu jadi pilihan banyak orang tua. Sekalian pulang kerja, ambil anaknya. Bahkan maaf, ada yang pulangnya sampai nggak sampai jam 2, sampai jam 4, tengah 5. Ada Bu? Ada. Pulang-pulang terima anak wangi. Setor wangi, ambil wangi, gitu ya. Sampai rumah udah deh, tinggal makan malam terus tidur ya. Pagi antar lagi ke sekolah. Ada yang begitu? Ada, ya. Tapi terlepas dari itu, niat baik kita adalah menjadikan anak-anak kita anak yang lebih baik dari bapak dan ibunya. Karena memang tidak mudah nanganin anak-anak sekarang, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya gambarkan tuh, ya ini gambaran. Bapak Ibu yang tengah bisa lihat gambar ya dari slide itu ya. Ini gambaran generasi-generasi saat ini yang saya sungguh prihatin. Generasi-generasi yang lemah. Generasi lemah itu generasi yang gimana Bu Rofi? Generasi yang kalau punya masalah ya larinya strategi coping penyelesaian masalahnya karena yang negatif. Punya masalah dikit, larinya kemana? Rokok, miras, narkoba, ya, tawuran. Ya, ini gambaran, ya, gambaran yang tentu saya nggak kepingin yang begini nanti tuh menimpa anak-anak kita. Ya, dan ini bisa kita cegah. Salah satunya mulai dari pilihkan lembaga pendidikan yang baik. Belum lagi kalau saya bicara tentang menyelamatkan generasi dari pergaulan bebas. Waduh, ini kalau saya bicara ini juga lebih ngeri lagi nanti Bapak Ibu kasusnya. Kasus anak hamil anak. Tidak sedikit. Padahal udah dibuat undang-undang. Undang-undangnya itu ada undang-undang pernikahan. Syarat menikah minimal usia berapa Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, ada yang bentar lagi mau mantu? Menikah itu syarat minimal usianya berapa? 19 tahun. Tapi kalau anaknya mau nikah 21 tahun gak apa-apa, 22, 23. Bu, biar lulus kuliahnya dulu, silakan. Udah dibuat undang-undang minimal 19 tahun menikah, tapi gak sedikit yang belum 19 tahun sudah mengajukan izin menikah. Dan tidak sedikit ternyata karena apa? Hamil terlebih dahulu. Betapa itu jadi keprihatinan kita. Banyak generasi yang sekarang hilang rasa malunya, begitu kan ya. Nah, maka ini termasuk juga tugas kita sebagai para orang tua, bagaimana nanti kita bentengi anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang punya rasa malu. Malu ketika dia tidak bisa menjaga dirinya. Belum lagi nanti kita diskusi masalah kasus kesehatan mental remaja. Aduh, ini juga kasusnya nggak sedikit. Bawaan-bawaan dari pandemi COVID kemarin itu masih menyisakan ragam kasus gangguan mental pada anak dan remaja. Berbagai kasus adiksi, kecanduan, mulai dari adiksi game, adiksi pornografi, kemudian juga ragam gangguan mental, gangguan kecemasan, depresi, nggak sedikit. Ya, baru kemarin pagi ada satu ibu-ibu yang WA saya. Bunda, anak saya ternyata belum berubah,
hari ini harusnya pertama kali dia pembekalan masuk MPLS usia SMP, tapi anaknya nggak berangkat, dia belum mau keluar rumah, bahkan ayahnya karena sakit dan akhirnya sampai meninggal dunia, anak ini tidak mau menemui bapaknya, jadi dia hanya di kamar terus, tidak mau keluar rumah. Kasus gangguan kecemasan tapi tidak tertangani dengan baik, ya, menghindari sekolah, menghindari lingkungan, akhirnya apa? Hanya di kamar saja terus menerus. Ini sedang kita upayakan untuk bisa divisit oleh programmer jiwa puskesmas terdekat. Ini kasusnya nggak sedikit juga Bapak Ibu, ya. Belum lagi Bapak Ibu saya yakin juga sering melihat berita-berita di lini masa ini ya, sosial medianya masing-masing atau berita di televisi. Gak sedikit kasus-kasus bunuh diri pada remaja bahkan orang dewasa, betul? Gak sedikit tuh kasusnya, ya. Dan beberapa berita-berita itu justru menginspirasi beberapa remaja sekarang itu untuk kemudian apa? Ya udah, kalau mati bunuh diri aja. Kalau aku udah capek sama masalah, aku lelah, udah mati aja deh. Jadi berpikir kalau sudah punya masalah, capek, lelah, mati itu solusi. Kenapa? Kiblatnya anak beberapa sudah berubah. Coba anak SD kelas 5, 6 sekarang sukanya tontonannya apa? Tontonannya apa Bapak? K-pop. Tahu K-pop Bu? Bu? Ibunya, oh saya mah nggak tahu Brovi, saya tahunya sinetron. Kelas 11, 12. K-pop yang itu udah seakan-akan jadi kiblatnya anak-anak. Ya, tapi kalau anaknya lagi suka itu, karena teman-teman yang beberapa ngobrol, jangan langsung disalahkan, tapi coba masuk dulu ke dunia anak. Kemudian diskusi ke anak pelan-pelan, kenapa kamu suka? Ya, dulu anak saya waktu kelas 5 juga begitu. Suka sekali, gandrung sekali. Kenapa? Teman-temanku ngobrolnya itu semua bunda, teman di sekolah, oh gitu. Padahal udah dipilih sekolahnya juga yang ada agamanya gitu ya, Islam. Ternyata ngobrolnya begitu. Terus saya itu, oh iya, oke. K-pop tuh dari mana sih? Korea. Akhirnya waktu itu ada berita tuh, ya ada berita. Ada artis Korea mulai nggak terkenal, akhirnya bunuh diri, gantung diri, bunuh diri. Akhirnya berita itu saya screenshot, saya diskusiin sama anak, kakak, coba dibaca beritanya. Terus dia baca tuh, wah ada artis Korea bunuh diri. Terus dia bilang apa? Lah bunda, itu kan karena dia nggak muslim. Oh gitu ya? Saya pura-pura nggak paham gitu. Oh gitu. Emang gimana? Ya kalau muslim kan tahu kalau bunuh diri itu nggak boleh. Pokoknya nggak akan diterima. Ya alhamdulillah. Berarti apa? Ada nilai yang dia pahami dari kecil. Kita usaha cari sekolah yang ada fondasi agamanya itu ngefek. Ya, maka Bapak Ibu penting banget apa ya, memahamkan tentang akidah ke anak-anak, tentang agama yang benar ya. Oke, maka ini bagian hal yang harus menjadi pengingat saya dan Bapak Ibu bahwa anak adalah amanah, maka jagalah. Oke, Bapak Ibu di sini saya yakin anaknya nggak cuma satu, atau ada yang anaknya baru satu? Ada? Oh enggak. Oh ada satu, oke. Anaknya dua? Alhamdulillah, keluarga berencana ya. Anaknya tiga? Alhamdulillah. Anaknya empat? Alhamdulillah. Lima? Alhamdulillah. Enam? Tujuh? Yang 6 mana yang mana? Tak kira bapak tuh mau tunjuk tangan, kita garu-garu. Tujuh, bapaknya gini dari mau tunjuk tangan. 8? 9? Semakin tidak ada. Masih ingat kakek nenek kita dulu anaknya berapa? 9, 10, 11 biasa banget, dan mereka adem ayem nggak ngeluh. Tapi orang tua sekarang tuh bilang ke saya apa? Anak saya 2 bu, tapi rasanya kayak 22. Penting saya ngadepin anak sekarang bilang gitu ya. Maka ini menjadi pengingat juga bahwa memang kita diminta didik anakmu memang sesuai dengan zamannya, karena anak hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Dan inilah anak kita yang bertumbuhnya cepat sekali. Kadang kita suka nggak nyadar waktu
berjalan sangat cepat. Betul Bapak Ibu? Kita itu nyadar usia kadang kalau lihat anak ngerasanya masih muda aja terus. Tapi begitu lihat anak, ya Allah, anakku SD, loh udah SMP, loh udah SMA, loh anakku udah mau masuk kuliah. Kitanya aja yang ngerasa kayaknya di jalan di tempat, padahal waktu berjalan sangat cepat. Ya, maka ayo Bapak Ibu kita berbenah, saya dan Anda. Ya, saya katakan saya dan Anda, karena kita sama. Kita ini orang tua di akhir zaman, di tengah gempuran teknologi yang juga tidak mudah dalam mendidik anak, tapi kita harus berikhtiar menjadikan anak kita tetap terjaga fitrah kebaikannya. Karena setiap anak lahir dalam keadaan suci. Anak itu baik. Tapi kok ada anak yang gak baik yang tadi Bu Rofi bilang? Banyak faktor. Ada yang orang tua udah berusaha kenceng banget dari anak, anaknya main, ya ketemu sama temannya bisa. Maka ini anak-anak yang harus dijaga, dan pesan saya Bapak Ibu, sekolah juga bisa menjadi salah satu solusi terhadap rusaknya generasi. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sudah nggak salah nih. Oke Bu Rofi, saya sudah mantep pilih SDIT Imam Syafi'i. Udah mantep belum? Karena kunci sinergi itu nomor satu. Kunci sinergi nomor satu itu ridho. Apa ridho Bapak Ibu? Ridho itu apa ridho? Bukan ridho Roma. Ridho itu kalau apa ya Pak Ustadz ya? Ridho itu artinya apa ya? Ya rela. Rela, suka hati, ikhlas, nggak terpaksa gitu. Ya, Bapak, anaknya sekolah di SD Imam Syafi'i ini sudah itu belum? Atau ini kemarin ibu yang daftarin? Bukan, bapaknya juga sepakat? Ibu-ibu udah sepakat? Ridhonya tolong 100%. Karena kalau ridhonya baru 70%, nanti biasanya ada masalah di anak kita. Misalkan apa? Kok koyo ustaz-ustazah kurang meyakinkan ngomong ya. Waduh, aku kira yakin. Nah, yang begini nanti ada problem. Kenapa? Kita masih ragu-ragu. Maka ada aja nanti masalahnya. Ada apa dikit nggak percaya lagi tuh sama sekolah, ya. Maka kunci pertama kalau mau sinergi itu ridho dulu. Saya ikhlas dulu. Saya nggak terpaksa 100%. Saya bulatkan keridoan saya, anak saya titipkan di SDIT Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sekolah pertamanya di rumah, sekolah itu menjadi rumah kedua buat anak-anak. Betul ya? Betul. Maka inilah Bapak Ibu, kalau mau anak berhasil, perhatikan 20% Anda kerja sama sekolah. Ya, kerja sama sekolah. 20% perhatikan lingkungan anak kita bermain. 60% bapak ibunya tetap harus terlibat. Ya, anak kita sekarang SD kelas 1 dan 2. Masih ingat anak-anak itu bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu. Dulu waktu dia masih balita, ya, waktu masih balita, bapak ibulah yang menjadi pegangannya anak-anak. Maka coba diingat-ingat waktu anaknya dulu kecil sampai dengan 5 tahunan, kalau dia ngobrol sama temennya, pasti anak itu akan bilang apa? Kata ibuku begini, kata bapakku nggak boleh, kata bapak, kata ibu, kata umi, kata abi. Apakah nama Anda selalu disebut? Iya. Itu saat anak kita kecil, sampai dengan 5 tahunan yang selalu dia bawa-bawa ibu dan bapaknya. Begitu anak itu sudah SD, maaf, nanti bapak ibu lama-lama nggak dibawa. Yang dibawa siapa? Ustadz-ustadahnya. Kata ustadzah gak gitu Bunda. Kata ustadz gak gitu. Sampai ibunya pening. Diajarin matematika. Ini begini deh cara cepatnya. Kata ustadz gak gitu Pak. Aduh, aku mau ngajariku piye matematika ini gitu ya. Maksudnya apa? Di usia 6 tahun sampai dengan nanti dia SD itu ya, kelas 6, memang yang akan dipegang anak itu ustadz-ustadahnya. Bapak ibunya mulai agak nyingkir dikit. Dalam kehidupan dia masih ada, tapi
dan guru-gurunya kita percaya yang bisa ngajarin anak kita dengan baik, mengajarkan adab dengan baik, kan begitu ya? Karena yang dipegang mereka. Maka Bapak Ibu percaya sama ustaz-ustaz dari sini? Nah, nanti akan dipegang ustaz-ustaznya, ya, gitu. Nanti kalau udah lulus SD beda lagi, ustaz-ustaznya mulai nggak kepake lagi. Kalau udah SMP kira-kira yang dipegang siapa? Kata teman-temanku begini ya, oke? Jadi begitu SMP yang dipegang apa? Teman-teman. Maka kenapa kalau SMP carikan circle yang positif buat anak kita. Maka kalau ada yang tanya, Bu, anak itu jadi siap mondok kapan toh ya? Yo itu pas banget SMP. Karena dia butuh apa? Circle yang positif. Butuh pertemanan yang baik, ada kegiatan yang positif, ya. Itu SMP SMA. Nanti kalau udah mulai lulus SMA, udah kuliah beda lagi. Apa coba? Anak akan bilang apa? Bukan kata temanku lagi, bukan kata bapak ibuku lagi, bukan kata ustaz-ustaz aku lagi, tapi apa? Kataku. Kalau sudah mulai kuliah itu aku, sudah mulai apa? Ada internalisasi nilai, udah jadi diri dia. Oke? Nanti berubah lagi kalau udah 35 ke atas, puncaknya di 40 tahun, itu sudah nggak kataku lagi, tapi kata apa Bapak Ibu? Apa kata Tuhanku? Halo? Bapak Ibu? Ada yang kepalanya belum pat? Ada yang kepalanya belum pat? Ada ya, saya lihat kalau anak kelas, punya anak SD kelas 1 biasanya masih muda-muda ya. Nah, ingat ya, kalau udah 35 ke atas, puncaknya 40, kita sebenarnya sudah punya wisdom, kebijaksanaan dalam hidup. Ya, apa kata Tuhanku? Ya, maka di sini Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu, orang tualah yang menginginkan anak dan keinginanmu adalah janjimu kepada Allah. Maka mari kita berusaha bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bagaimana kita didik anak-anak kita. Makasih ya Bapak Ibu, nanti kita belajar bersama-sama. Siap ya? Terus belajar, karena orang tua istilahnya mendidik anak zaman sekarang, kita perlu belajar dan terus belajar dari semua aspek keilmuan. Ya, di sini maka seperti tema kita, dari mana kita mulai Bu Rofi? Dari memulai mengembalikan peran keluarga. Karena tadi saya sampaikan, anak yang berhasil 20% sekolahnya, 20% lingkungannya, 60% siapa? Keluarga. Maka kenapa Bapak Ibu diundang? Bapak Ibu diundang ke sini bukan sebuah kebetulan. Sekolah ingin mengajak Bapak Ibu bekerja sama. Tolong tidak ada orang tua yang apa? Di mindsetnya yang dimikirkan apa? Saya itu kayak ngelondri anak, boleh gak? Pokoknya titik pasrah deh, status kalau anak saya dididik. Yang penting nanti bulanan saya lancar. Bolehkah seperti itu? Boleh, tapi belum titik, masih koma. Saya titipkan anak saya J, satu saja, dan masih ada dannya. Dan saya siap bekerja sama ketika anak itu kembali ke rumah lagi. Oke Bapak Ibu, sampai sini paham? Ya. Maka apa yang harus orang tua lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita bekerja sama dengan sekolah? Karena insya Allah anak-anak akan dididik dari pagi jam 7 sampai jam berapa tadi kata Pak Kepala Sekolah? Sampai jam 2. Tapi hari ini jangan dijemput jam 2. Hari ini anak dijemput jam berapa? Oh iya, berarti apal ya? Apal Bu Rofi, kan mulai hari ini saya jadi tukang ojek. Ada Bu yang pekerjaannya tukang ojek, ojek anak. Dan tolong ya Bu, Pak, nikmati peran itu. Karena itu adalah momen yang akan Anda rindukan di kemudian hari. Seakan-akan lelah antar jemput. Pagi, ada yang rumahnya jauh? Ada. Mana Bu? Rumahnya mana? Jauh? Jauh Ibu? Ada yang jauh barangkali? Mungkin dalam, ya bagi paling jauh mana ini? Kebumen. Oh Kebumen.
ada, ibu kebumen, masya Allah. Tapi yang tak jemput ibunya apa bapaknya? Oh gantian. Gantian, Tuh, guys. untung dia bisa gantian. Coba kalau ibunya terus, maka please ya bapak-bapak kerjasama, jangan sampai istrinya terus. Kenapa? Nanti istrinya ngantar anak sambil nangis. Boleh nangis bu? Boleh. Boleh. Nangis itu cara melepaskan emosi. Tapi please setelah nangis ngomong. Jangan setelah nangis diem ya. Nangis ngomong. Tadi masalahnya apa sih? Terus disampaikan ya. Nikmati periode antar jemput anak karena itu momen yang akan Anda rindukan di kemudian hari. Karena akan ada saat masa ojeknya selesai, anak-anak sudah besar, satu persatu meninggalkan kita. Ya Allah, aku kangen antar jemput bocah. Jadi kalau sekarang di repot-repotnya tiap pagi macet-macetan antar anak, ya Allah nikmati ya. Bahkan saya sering menyampaikan di perjalanan, manfaatkan momen untuk apa? Berdialog sama anak. Berdialog. Maka tugas Anda pertama nanti di rumah adalah jaga komunikasimu dengan anakmu. Jaga komunikasi dengan cara apa? Memperbaiki cara komunikasi kita sama anak. Ya, perbaiki komunikasi. Bahkan level komunikasi kita harus meningkat sama anak. Ya, karena ada sebagian orang tua yang dia levelnya nggak pernah komunikasi sama anak. Ada, itu level 1. Dia nggak pernah komunikasi sama anaknya. Ya, pulang, ya pokoknya yang penting udah ada jajan, ada makan, gitu ya. Udah selesai, dia nggak pernah ngomong sama anaknya. Ada. Apakah bapak ibu melihat kanan kiri bapak ibu, di sekitar bapak ibu ada orang tua yang nggak pernah ngomong sama anaknya? Ada. Itu level 1. Level 2 itu berbicara fakta, berarti cuma yang kelihatan aja yang dia omongin, satu arah. Level 3 berbicara opini, jadi dia mulai minta pendapat anaknya juga. Adek, besok mau dipakai apa? Besok mau dibeliin kerudung dek, kamu pingin yang kayak apa? Itu mulai apa? Minta pendapat anak, berarti mulai 2 arah. Maka levelnya dinaikkan lagi, harusnya menjadi level berbicara emosi. Apa sih yang dirasain anak? Itu level 4. Maka kalau anak pulang sekolah, pesan saya, tanya apa perasaan anak. Adek, gimana hari ini di sekolah? Seneng? Yang pertama tanya senengnya dulu ya. Kalau anak ditanya biasanya jawabnya apa Bapak Ibu? Tergantung pribadi anak. Ada anak yang kalau ditanya udah langsung kayak radio dinyalain. Ih tadi tuh ya ibu, ya Allah temanku tuh ya bu, langsung begitu ada. Ada. Tapi ada anak yang kalau ditanya maaf, cuma pundaknya yang naik turun. Dedek tadi di sekolah senangnya apa? Seneng gak tadi di sekolah? Atau jawabnya sekata doang? Biasa. Ada yang anaknya begitu? Maaf ya, yang anaknya sudah lebih dari 1 harus ngapalin mana anak yang tipenya kayak radio, mana anak yang tipenya pendiam. Udah diutik-utik juga jawabnya dikit-dikit. Karena anak yang begini punya faktor resiko apa? Nyimpen emosi. Mau sedih, mau senang, wah ini cenderungnya disimpan. Dan ini kalau disimpan, simpenannya penuh. Kalau simpenannya penuh, nanti biasanya apa? Ibaratnya air kalau luber yang terjadi apa Bapak Ibu? Banjir kan? Nanti terakhirnya apa? Teriak. Tiba-tiba tantrum yang Bapak Ibunya nggak mudeng. Ini kenapa? Kok tiba-tiba marah? Padahal Bapak Ibunya nggak mudeng. Itu anak yang tipenya pendiam. Maka tolong Bapak Ibu, yang anaknya tipe pendiam, kalau anak ditanya cuma pundaknya yang naik turun, Bapak Ibunya jangan nyerah, tanya lagi ya, distimulasi lagi. Tadi di sekolah makan sama snack apa deh? Manis apa gurih? Makanannya apa? Dalam hati anak, kenapa ibu jadi cerewet sekarang ya? Biasanya tanya tadi ini udah diem. Jangan nyerah ya. Mumpung masih kelas 1-2, ini masih disebut masa kanak-kanak awal. Nanti kalau di kelas 1-2 Anda nggak berusaha, nanti saat sudah anak kelas 4, 5, puncaknya SMP dia semakin begini, diam.
mendalam. Dia gak cuma tanya emosinya anak apa, tapi bahkan dia iringi dengan apa? Physical touch. Ada sentuhan. Ada sentuhan. Ya adik, gimana tadi? Sentuh dia. Di pundaknya, di kepalanya, di tangan, di kaki, ya. Sentuh dia. Gimana tadi? Seneng gak? Gitu. Halo Bu, saya tanya, anak kalau dijemput biasanya ekspresinya kayak apa sih? Jemputnya, nunggunya di depan pagar ya? Atau masuk, kendaraan masuk di depan pagar? Waktu anak berjalan dari gerbang ketemu Anda, ekspresi anak kayak apa? Ada yang lari, Ibu, gitu ada. Dan Anda menjawabnya gimana? Tolong dengan ekspresi yang sama. Nanti latihan aja, nanti jam 12 jemput kan? Kalau anaknya jemput Anda itu, Bapak bilang, ya Allah Bu Robi, kok bukan aku banget ya? Maksudnya apa? Tunjukkan respon yang sama. Meskipun maaf ya, kalau ayah-ayah kan agak kaku, sulit respon. Kenapa? Kalau ibu-ibu mah bisa begitu ya, anakku, ya Allah anaknya ibu, gitu bisa. Tapi kalau bapak-bapak itu enggak. Bapak itu mukanya datang, ya Pak ya. Kalau bapak-bapak itu mau senang, sedih, bahagia, mukanya begitu. Betul Ustaz? Ini karena apa tuh Bu Rofi? Karena hormon testosteron pada laki-laki membuat apa? Muka laki-laki datar dan kaku. Jadi ya Bu, kadang kalau Anda ketemu suami Anda mukanya kaku itu bukan berarti dia itu sebenarnya nggak senang ketemu Ibu. Emang mukanya begitu, sulit berubah. Ya, maka Bu, kita sebagai perempuan yang mukanya gampang berekspresi, kalau ketemu anak tunjukkan respon yang ekspresif. Ya Allah, kamu banget loh Ibu, seneng kan tadi di sekolah. Kalau dia nyunduin muka yang agak manyun, nanti cerita ya di rumah ya, gitu. Jangan di depan gerbang udah dipaksa cerita. Ya kenapa? Kok merengut? Ya kenapa? Nanti dia tambah apa? Melo. Kalau merengut udah nanti cerita sama ibu, ya yuk naik dulu. Baru cari tempat untuk nanti cerita. Tapi pertama tolong please tanya, bahagia nggak hari ini? Oke, setelah itu yang kedua berapa? Ada nggak hari ini yang bikin kamu nggak nyaman? Boleh untuk kita edukasi. Siap praktek? Perbaiki komunikasi. Maka jadilah orang tua yang hangat dan dengarkan cerita anak. Jadi PR saya yang pertama buat Bapak Ibu, perbaiki komunikasimu. Karena good parenting is good communication. Pengasuhan yang baik terletak pada baiknya komunikasimu dengan anak-anakmu. Semakin komunikasimu bermasalah dengan anakmu, maka anakmu akan banyak masalah di kemudian hari. Bu Rofi tahu dari mana? Dari banyaknya pasien remaja kami. Saat remaja dia punya banyak masalah, ternyata dari kecil dia bermasalah komunikasinya sama orang tuanya. Maka yuk mulai hari ini perbaiki komunikasi. Dari mana sih Bu memperbaiki komunikasi? Pertama mulailah dari ekspresi. Sering-sering tampakkan muka cakep kalau sama anak. Halo Bapak Ibu, kalau sama anaknya biasanya mukanya muka cakep apa muka merengut? Tergantung Ibu. Kalau kadang merengut ya manusia lah ya, kadang-kadang ada merengutnya, kadang ada senyumnya, tapi upayakan ya makin dominan yang tersenyum saat sama anak. Dulu pernah saya kasih rumus ya, yang pernah ikut parenting saya, rumus senyum sehat saat bersama anak. Diapalin rumusnya ya Bu, Pak. Rumusnya 3, 3, 5. Ulang. Ya, tarik bibir ke kanan 3 cm, ke kiri 3 cm, tahan minimal 5 hitungan. Bisa? Praktek. Sampai 5 kali, 5 hitungan. Ini buat apa Bu Rofi? Pertama, tersenyum itu ternyata Masya Allah ya, the power of smile. 1, menurunkan tingkat stres dan depresi, baik stresnya kita maupun stresnya anak. Kedua, tersenyum itu bisa membuat orang tuanya sehat dan awet muda. Ketiga, senyum itu apa? Menular. Kalau Bapak Ibu tengok teman sebelahnya,
Tengok teman sebelahnya kasih senyum. Nular nggak kira-kira? Nular. Jadi anak ada kasih senyum, kira-kira dia balas senyum kita nggak? Balas. Adik kasih senyum dulu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Latihan. Coba dievaluasi. Saya sama anak itu kalau lagi sama anak lebih banyak muka cakep apa muka seram ya selama ini. Yuk rubahlah. Jadi merubah komunikasi itu dari ekspresi. Ingat, ekspresi itu sudah bentuk komunikasi, gestur, bahasa tubuh itu sudah komunikasi. Kita belum ngomong, tapi muka kita udah kelihatan senyum aja, itu udah komunikasi. Yang terakhir, kata Bunda tadi, senyum itu ibadah, betul. Sedekah yang paling mudah. Ya, sudah sedekah hari ini di depan anaknya? Alhamdulillah. Di depan pasangannya? Oh belum, nah itu yang belum Bu Rofi. PR deh. Iya, itu pertama dari saya. Silakan mulai perbaiki komunikasi, minimal dari gestur dulu ya, ekspresi muka. Please banyakin tersenyum kepada anak-anak. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Ya, belajar terus ya Bapak Ibu, karena memang mengasuh anak zaman sekarang kita harus terus belajar. Dan alhamdulillah sekarang itu ilmu bertebaran di mana-mana. Belajarlah ilmu mengasuh anak, mulai dari mengasuh dari sudut pandang agama, dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang psikologinya anak, dari sudut pandang adat istiadat. Udah, sekarang ilmu di mana-mana. Ya, bahkan sekarang alhamdulillah saya senang di majelis taklim, di masjid kadang-kadang ada pengajian yang temanya tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak. Itu keren banget itu. Ya, sekolah sekarang ada sesi parenting, bahkan PKK juga sekarang ada, bina keluarga remaja, bina keluarga balita. Itu udah keren. Jadi kalau dikatakan saya nggak ngerti Bu Rofi, Anda kemana? Karena ilmu sekarang di mana-mana. Saya nggak kompor Bu Rofi, buka HP. Maka saya sering pesenin ibu-ibu lagi nyuci Bu, buka YouTube-nya, dengerin tentang pengajian pengasuhan anak. Bu, itu di YouTube banyak banget. Ya Bu, siap Bu. Sambil masak, dengerin. Dan ibu bisa ya, masaknya nggak gosong kalau sambil dengerin pengajian, dengerin kajian-kajian. Enggak, kecuali yang masak bapak. Kalau bapak itu nggak bisa masak sambil dengerin pengajian, itu biasanya gosong tuh. Karena laki-laki nggak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Betul ya Pak ya? Kalau ibu-ibu ahlinya, ya masak, telinganya dengerin pengajian, masih nyambi-nyambi anaknya yang kecil ya Bu, masih nyambi ngangkat jemuran, masih nyambi apa Bu? Kakinya ngepel, begitu Bu? Iya, dari matamu. Itulah ibu-ibu disebut multitasking. Bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Tapi Bu, satu sisi kelebihan, sisi yang lain, ibu-ibu juga menjadi pribadi yang lebih rawan stres dibanding bapak-bapak. Halo Pak, sadari ya Pak, istri Anda lebih rentan stres dibanding Anda, karena yang dilakukan banyak hal. Maka obat stresnya ibu gampang Pak. Satu, kalau pulang ke rumah bapak bilang ke ibu, ibu makasih ya, udah ngerawat anak-anak kita, ibu udah beresin rumah jadi rapi, makasih ya Bu, I love you. Itu capek stresnya ibu hilang semua. Betul nggak Bu? Kok ya tadi suamimu nggak datang ya Bu Rofi gitu. Besok tak suruh datang deh Bu Rofi. Iya, itu obat stresnya ibu tuh itu cuma diberikan makasih, thank you ya Bu. Terakhirnya ada I love you. Itu ibu sudah, capeknya hilang semua. Bu, betul. Kapan bapak terakhir bilang I love you? Waduh, kapan ya Bu Rofi, lama banget gitu. Maka PR ya Pak ya. Nah, itu yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Yang ketiga, kelola emosi sama anak-anak. Apa? Kelola emosi. Siapa yang pagi ini lulus tidak marah ke anaknya? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Lulus semua sadar? Alhamdulillah, ini berarti nggak perlu diparenting, ini udah berhasil ini ya. Dan ada beberapa waktu yang sebenarnya
malam hari, lakukan di malam hari. Ya, saya itu sering belajar sama bu guru yang kalau kerja itu keluar jam 6 pagi udah rapi, anak-anaknya sudah rapi berangkat. Saya tanya resepnya gimana tuh Bu bisa begitu? Karena saya kalau kerja paling jam 8, jam 9 gitu. Dia bilang apa yang bisa dilakukan di malam hari, Bu Roti lakukan di malam hari. Racik-racik sayur. Yang bikin ribut pagi itu biasanya apa Bu? Kalau sakit, dasi, ikat pinggang, apalagi Bu? Tolong itu dari malam dicek. Ada yang pagi ini ribut karena kaos kaki? Oh enggak, bukan dari pertama. Sampai ada ibu-ibu yang waktu itu ya konseling sama saya Bu biar gak ribut pagi-pagi, saya sengaja punya stok kaos kaki selusin. Apakah itu solusi? Tidak sepenuhnya solusi. Nanti anak gak tanggung jawab. Tiap kali hilang kan ibu punya stok. Ibu punya stok. Latih juga tanggung jawab anak mempersiapkan di malam hari. Ya, dia jangan sampai pagi-pagi ribut. Anaknya ribut, kaos kakiku satu mana Umi? Kaos kakiku satu mana? Uminya gak bantu nyari, malah nambah marahi. Makanya ya, nah ya benar. Tambah ribut pagi-pagi ya. Bapaknya datang, apa sih? Tambah heboh. Maka ada anak-anak ini kata ustadz-ustadzah yang kalau yang piket, biasanya kan ada jatah piket di depan tuh. Kadang lihat ada anak yang ada air mata mengering di sudut pipinya. Ternyata apa? Pagi-pagi udah marah, bawa marah tuh dari rumah. Maka saya sering pesan sama ustadz-ustadzah yang piket, tolong tebarkan senyum saat menyambut siswa-siswamu. Karena apa, ada sebagian anak yang tadi sebenarnya batinnya terluka. Udah di rumah ngomel, di jalan masih diomelin juga. Dengerin ya, besok dengerin, masih bilang kayak anaknya Bu itu malah tambah. Oke, ini penting ya Bu. Pantang memarahi anak, satu di waktu pagi karena dia mau belajar. Yang kedua, pada saat anak dalam keadaan lapar dan mengantuk, itu jangan dimarahi, kasih dulu hak fisiknya. Yang ketiga, saat kapan? Malam sebelum tidur. Ya, itu waktu-waktu yang sebenarnya kalau anak dimarahi, dia sakit banget. Sakit banget. Ya, maka yang masih melakukan itu baca istighfar dalam hati, janji dalam hati untuk tidak mengulangi. Siap, ya? Siap, ya. Ini marah. Ya, karena marah itu, aduh. Kenapa sih Bu kalau kita bicara kenapa ada orang marah? Marah itu karena ada frustasi. Frustasi itu karena punya harapan tapi nggak sesuai kenyataan. Nah, maka marah itu dampaknya apa? Satu, anak yang sering dimarahi, dia akan tumbuh jadi pribadi yang pemarah. Yang kedua, marah itu akan mengganggu kesehatan tubuh. Contoh, sekarang jam berapa Bapak Ibu? Sekarang jam berapa? 10, anggaplah sekarang jam 10. Saat ini saya marah, 2 jam setelah saya marah-marah, berdasarkan hasil studi, ternyata imun tubuh saya akan turun. Kalau jam 10 saya marah, maka jam berapa imun tubuh saya akan turun? Jam 12. Maka saat imun tubuh turun, ada virus lewat, virus flu, batuk gitu ya. Nempelnya gampang banget ke tubuh kita. Maka cek orang yang sering sakit-sakitan, lebih banyak sakitnya dibanding sehatnya. Barangkali emosinya belum selesai. Ya, maka nggak ada manfaatnya sih marah-marah. Ya, mending kita berlatih bagaimana menstabilisasi marah kita, meminimalisir apa yang sering membuat marah sama anak itu diatur sedemikian rupa. Ya, ini yang ke berapa? Yang ke berapa? Ini pesan saya ke berapa? 3 ya. Dan pesan saya juga ini, hindari konflik kita
bersama pasangan di depan anak. Ini nggak boleh. Ini berpengaruh pada mentalitas anak ya. Jadi anak yang sering melihat bapak ibunya berkonflik, dia hanya bisa melihat, mendengar, merasakan, tapi nggak bisa berkata-kata. Kalau dia bisa berkata, dia akan bilang, sudah bapak ibu jangan marah-marah. Aku sayang ibu, aku sayang bapak, dua-duanya tak sayang, jangan marah-marah. Ya, maka ini jadi pengingat saya dan bapak ibu semua, kalau marah sama pasangan, dijaga ya, jangan sampai malah di depan anak. Ya, ini pengingat. Yang keempat, anak kelas 1-2 sudah punya HP sendiri belum? Sip. Dan kalau saya boleh pesan, anak usia SD kelas 1 sampai kelas 6, kalau bisa jangan punya HP sendiri dulu ya. Kalau dia mau main HP, pinjam dulu punya orang tua. Kalau sudah kadung Bu Romi, yang sudah kadung nanti diatur bersama-sama. Ya, karena anak SD itu belum cukup kemampuan nalar tanggung jawabnya untuk mengatur dan menyaring apa yang dia lihat, apalagi kalau itu sudah milik pribadi. Ya, nanti banyak masalah. Itu yang kelima, berikan bekal moral dan agama. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan sekolah ya. Maka pesan saya karena selalu terhubung dengan sekolah. Sudah ada grup WhatsApp-nya Bapak Ibu? Sip. Sekarang kita dimudahkan dengan teknologi. Jadi teknologi itu satu sisi memudahkan, tapi sisi yang lain kalau kita nggak dampingi anak kita memang bisa merusak anak kita juga. Maka yuk manfaatkan teknologi dengan bijaksana. Salah satunya dengan, kalau terkait tema ini, Bapak Ibu bekerja sama yang baik dengan sekolah. Ya, yang terakhir, jangan lupakan doa untuk anak-anak kita. Keinginan manusia tanpa batas, tapi kemampuan kita terbatas. Maka mintalah pertolongan kepada yang maha tanpa batas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan anak kita dengan doa terbaik Bapak Ibu. Semoga anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Terakhir, tolong dibaca bersama-sama Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah anak-anak kita jika kita juga tidak mau berubah. Maka kata kuncinya apa? Rubah dirimu, maka anakmu akan mengikuti. Siap ya Bapak Ibu menjadi orang tua yang mau terus belajar. Kemarin sempat salah, nggak apa-apa, yang penting jangan salah seterusnya. Kita selalu diberi kesempatan untuk bertumbuh menjadi orang tua yang setiap hari semakin baik dalam mengasuh anak-anak. Dan tidak ada orang tua yang ujung-ujung bijaksana jadi orang tua yang sepenuhnya benar. Maka kalau kemarin sempat salah nggak apa-apa, segera dibenahi. Dan ke depan harus menjadi orang tua yang lebih baik. Bapak alam bisawab, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Saya kembalikan ke Ustazah Fariha. Barangkali mau diakhiri monggo, mau dibuka sesi tanya jawab, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bunda Rokin Akbar yang telah memaparkan berbagai ilmu kepada kita, bahkan ada sugesti kita untuk merubah diri kita, Ibu ya. Nah, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan acara yang ke-6, yaitu sesi tanya jawab. Silakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperjelas ulang, kami persilakan. Ada dari belakang, tengah, depan? Konsultasi gratis ini loh Bu. Iya, kalau jenengan ke kejagoan itu ya.
Nanti kena charger. Oh, Masya Allah, sudah sabar mau praktek ya Bu ya? Iya. PR-nya apa tadi ya Bu ya? Satu, kita nggak bisa merubah sebelum kitanya yang berubah. Nah, yang lain, ya. Jangan marah-marah. Nah itu latar belakang jangan marah karena disebutkan dalam Al-Quran memang Pak benar Pak. Marah itu subhanallah biang-keroknya kejelekan itu. Maka dalam surah Al-Imran disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah kita bisa berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya kamu kasar, keras sama anak, mereka justru lari dari kita. Bukan mereka itu takut sama kita, justru mereka kan? Justru mereka akan lari dari kita. Maka karena nanti ketika kita mungkin menerapkan apa yang tadi sudah kita pelajari, akan ada sedikit persimpangan dengan anak. Maka kuncinya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'fu wasfahu. Nah, maafkan anak kita, ridhoi anak kita, kemudian mintakan dia juga maaf kepada Allah. Jadi kita dulu maafkan dia. Nah, ya Allah, saya maafkan anak saya ya Allah. Kemudian fa'fu wasfahu, mintakan juga maaf dia pada Allah, ya Allah, ampunilah anak saya. Iya, kemudian apa? Wasyawirhum fil amri. Sudah kita memaafkan, kemudian kita memintakan dia maaf pada Allah, kemudian baru bermusyawarah. Istilah bahasanya apa Bu? Sharing. Ya udah, kamu pengennya apa? Iya, nanti kalau sudah disebutkan pengennya wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah sharing, sudah punya keputusan, sudah musyawarah, azam itu kita harus bertawakal. Ya Bu ya? Nah, mungkin nanti ketika ada persimpangan dengan anak, itu mungkin salah satu kunci yang bisa menjadi landasan kita. Ya, sudah ada pertanyaan dari belakang? Nah, kata-kata. Terima kasih waktunya Bapak. Tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa waktu yang tidak boleh marah. Perhatikan di sana ada waktu-waktu yang boleh marah. Itu kapan? Kapan waktu-waktu? Kapan waktu kita boleh marah? Kedua, terkadang kita kan mendapati anak kita kan berbeda-beda. Satu yang suka ngomong, satu yang suka diam. Nah, ketika mendapati anak itu tiba-tiba itu suka menangis, kemudian tidak mau berbicara ketika sedang bersedih, itu kira-kira solusi yang mudah untuk membuat karena saya yang kedua biasanya ketika ada sesuatu dia itu menangis dan nggak mau berbicara kalau sudah selesai rasa sedihnya, baru dia bercerita tentang apa. Nah, ketika posisi demikian itu teori kan diblok dengan wanita kalau sedang sedih diblok itu bicara namun terkadang dari semangat itu juga tidak tepat, tidak bisa disebut dari kegiatan menang dari sama istri pasangan itu teori gampang atau teori semua praktek yang mungkin bisa dipraktekkan terus itu mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta solusi dari Bunda Rofiko. Saya mempunyai dua anak, yang satu usia SMP
kelas 1, yang satunya baru di kelas 1. Itu biasanya sering permasalahan yang sering saya hadapi dan saya di rumah itu sedikit kesulitan. Itu ketika anak saya itu yang kecil itu misalnya oleh kakaknya itu bermain atau misalnya ada sesuatu yang membuat dia marah, itu yang kecil itu sering sekali itu memukuli kakaknya kayak gitu. Terus misalnya ketika saya nasihati itu juga sering jadi saya juga kena seperti itu. Nanti kalau misalnya saya menasehati dengan ucapan itu malah akhirnya kayak jadi ribut semua gitu, dan kakaknya itu hanya tidak mau membalas karena mungkin dia sudah dewasa, takutnya kalau balas mukul kan jadi yang kecil sakit, jadi akhirnya hanya menjerit dan minta tolong, Bu tolongin sakit-sakit kayak gitu. Tapi ya mungkin nggak tahu sih sebenarnya sakit apa enggak, cuman sering seperti itu terjadi. Akhirnya saya nyuruh, yaudah Kak, kamu masuk kamar aja, dikunci dari dalam dan gak dikejar. Pokoknya yang kecil itu kalau udah marah itu ngejar harus sampai dapat, juga harus sampai itu benar-benar mukul kayak gitu. Kalau belum itu belum puas kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya menasihati nanti jadi tambah ramai atau mungkin jadi belanya itu masih kesulitan, itu bagaimana? Mungkin hanya itu, minta solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Ibu? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rufi, saya ingin bertanya, kan dikatakan bahwasannya generasi sekarang mungkin ke yang masa depan juga generasinya akan semakin lemah atau dibilang generasi lemah. Sedangkan kalau kita lihat mungkin zaman dulu pendidikan parenting mungkin tidak ada ya. Sedangkan hasilnya orang-orangnya menjadi generasi yang lebih kuat. Bagaimana porsi yang tepat supaya kita bisa menerapkan pola parenting yang sesuai agar anak itu bisa kita berikan kasih sayang yang seutuhnya, tapi mereka itu tidak menjadi generasi yang lemah. Jadi dia siap ketika dia terjun di dunia nyata, karena takutnya mereka terbiasa diberikan sikap yang lemah lembut di rumah. Nah, nanti ketika di luar dia mendapatkan perlakuan yang tidak lembut atau kasar, itu nanti mereka akan menjadi mudah cemas atau mudah depresi seperti itu. Terima kasih. Sementara kita tampung 3 dulu, kita sampaikan ke Bunda Rofi untuk menjawabnya. Silakan. Ya, matur suwun Bapak Ibu. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, menunjukkan Bapak Ibu memang tipe yang ingin terus belajar ya. Yang pertama tadi dari Bapak siapa tadi namanya ya? Pak Muslimin. Pak Muslimin, Masya Allah. Yang pertama Bu Rofi, kalau disebutkan waktu anak gak boleh marah-marah, tapi berarti ada waktu dong yang kita boleh marah. Ini Pak Muslimin memang cerdas gitu ya. Kapan kita boleh marah? Saat anak melakukan pelanggaran syariat, bukan? Anak gak sholat, bahkan dia sudah balik, ya pasti kita harus marah. Anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi marah pun tentu juga ada tata caranya ya. Ini yang nanti tentu butuh pembahasan yang lebih spesifik. Tapi intinya tadi karena kita bicara momentum ketika anak belajar begitu ya. Tapi untuk hal yang sifatnya pelanggaran syariat, jelas orang tua harus marah. Tapi marah pun bukan yang kemudian kita sampai menyakiti fisik dia begitu ya, kemudian membuat anak sampai betul-betul trauma kepada orang tuanya, tidak demikian. Begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, Bu, anak saya itu ada yang kalau sudah dia nangis, kita nggak tahu gimana caranya. Ditanya juga nggak akan jawab, hanya nangis. Kan katanya kalau dipeluk, di apa tuh anak tenang mau cerita, tapi itu udah dilakukan juga nggak efek. Gimana ya Bu Rofi? Pertama, anak ini berarti punya tipikal yang hatinya lembut, sensitif, tapi dia introvert, tertutup, jadi sulit mengekspresikan perasaan.
Dan anak-anak seperti ini sebenarnya mau bercerita, asal waktunya tepat, Pak. Jadi kalau anak lagi, ini kan sebenarnya kan ekspresi marah. Ekspresi marah anak itu beda-beda. Kalau anak yang ekspresif, respon marahnya itu biasanya ada yang kemudian memukul, melempar barang, menendang, gitu ya, memukul-mukul sesuatu lah gitu. Atau kalau yang tipikalnya tadi, yang bapak tadi bisa jadi dia hanya menangis, ya, masuk kamar, masuk ke kurang, udah gitu, udah nggak bisa diapa-apain. Maka apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tunjukkan empati kita dengan cara mengatakan, oh adik lagi sedih ya, lagi marah ya. Tapi please setelah itu jangan ditanya panjang-panjang dulu, karena dia butuh apa? Air matanya selesai dulu. Karena menangis itu obat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu masih bisa nangis? Bisa? Bapak bisa nangis, Pak? Bisa, meskipun bapak-bapak kalau nangis gak pengen kelihatan anak istrinya. Pokoknya pikir kalau di depan anak istrinya terlihat tegar. Tapi bapak-bapak yang pernah nangis. Karena apa? Menangis itu obat. Cara melegakan emosi. Maka ada anak yang nangis, biarkan tangisnya selesai dulu. Sekitar 5-10 menit. Tapi di awal kan kita coba bilang, oh adik lagi sedih, adik lagi marah ya. Selesaiin dulu ya, nanti cerita sama ayah, nanti cerita ya sama Abi. Terus tinggalin dulu sebentar. Dia butuh nangis. Tapi jangan sampai kelamaan juga, sampai dia ketiduran. Akhirnya apa? Bangun tidur tantrum. Merasa apa? Aku nggak dimengerti, aku nggak diperhatikan, gitu kan? Bapaknya sampai bingung, tadi ditanya nggak mau cerita, dia ditinggal, bangun tidur marah-marah, gitu. Karena emosinya belum selesai. Maka 5-10 menit Bapak, setelah itu apa? Datangi dia. Dan anak yang begini tuh mau cerita kalau nggak didengar orang lain kecuali ayah atau ibunya yang bertanya. Dia nggak senang mau cerita, tapi adiknya wira-wiri atau kakaknya wira-wiri itu mendengar, gitu ya. Jadi tanya, kenapa tadi nangis? Biarkan dia cerita dulu. Kalau masih udah, nangisnya selesai dulu. Sentuhan yang paling menenangkan emosi itu sentuhan di leher belakang sampai tulang ekor, punggung. Punggung itu menenangkan emosi. Jadi misalkan anak Anda lagi model begitu, sentuh aja dulu. Dia belum cerita nggak apa-apa, tapi udah disentuh itu sudah membuat dia tenang. Aku dimengerti, meskipun belum cerita nggak apa-apa. Oh belum bisa cerita. Nanti kalau udah tenang cerita sama Bunda ya, itu sudah membuat anak apa? Oh emosiku diterima. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau sudah momennya dia tepat, dia udah tenang, tanya. Karena emosi itu harus selesai. Jangan sampai kemudian ditunda-tunda, kita nggak tahu penyebab nangisnya. Misalkan dia nanti kan, dan kita tidak cuma menduga-duga. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua, Bunda tadi yang bertanya, anaknya yang kecil suka marah dan mukul ke kakak atau ibunya. Pokoknya dikejar, kalau belum mukul rasanya belum puas. Itu gimana ya Bu? Pertama, berarti anak ibu punya kelebihan yang dititipkan Allah, kelebihan energi. Dia punya energi yang gede. Salah satu ciri pemimpin itu harus punya energi yang besar. Dia punya jiwa kepemimpinan. Hanya butuh dibimbing. Bimbingnya gimana? Tumbuhkan empati. Kalau dia mukulnya kok mukul kita atau kakaknya, itu salah. Maka itu kita katakan nggak boleh. Ada anak kan kalau marah mukul ibunya, dan ibunya cuma jangan deh, sakit, tapi ibunya nggak bertindak. Harusnya pas kita dipukul pegang tangannya, maaf nak, kalau dipukul bunda sakit. Pegang tangannya, maaf nak, kalau kakak dipukul kakak sakit. Terus apa? Kalau mau mukul, nah ini dulu terjadi di anak kedua saya. Energinya gede. Kalau lagi marah nendang itu jebol Bu. Berarti oh ini anak energinya gede banget. Akhirnya apa? Saya sampai nyari samsak. Tahu samsak? Samsak itu yang buat tinju itu. Dipukul itu loh, seperti karung ini ya. Boleh mukul tapi mukulnya
bukan mukul kakak, karena sakit. Dan itu kita tegas ke anak, karena itu tidak boleh. Ya, karena memang ada sebagian orang kalau marah dari kecil, kalau nggak mukul dirinya, mukulnya ke orang yang dia sayang. Ya kan? Dia nggak akan mukul itu yang sayang dan yang dekat secara emosi sama dia biasanya, Bu. Maka kalau dia nggak terlalu dekat sama ayahnya, nggak mungkin pas marah mukul ayah. Marah justru kalau mukulnya kita ibunya atau kakaknya, karena dia dekat juga sama kakak sama ibunya. Kalau ini nggak dilurusin nanti ke bawah sampai dia dewasa, maka maaf pelaku KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dia bilang katanya cinta sama istrinya, tapi kenapa istrinya dipukulin? Karena dia nggak bisa bedain mana cinta, mana sayang, mana menyakiti. Itu bisa kebentuk dari kecil, Bun. Anaknya kalau marah mukul, ibunya dipukul, padahal sayang sama ibunya. Maka kita katakan tegas, bunda sakit. Kalau bunda dipukul sakit, adik saya bunda kan tidak dipukul. Makanya tangannya diarahkan aja ke bantal atau ke yang misalkan ibu di rumah ada yang membuat mukul, kasih dia pukul. Itu apa? Karena energi itu butuh disalurkan, tapi dengan cara yang tepat, bukan ke dirinya atau ke orang yang katanya dia sayang. Paham ya, Bun? Yang kedua, karena anak ibu punya potensi energi yang besar yang Allah titipkan, maka energinya harus disalurkan pada kegiatan yang positif. Kegiatannya apa, Bu Rofi? Olahraga, bela diri, salurkan pada kegiatan fisik yang terstruktur. Yang terakhir, asah empati dia, kasih sayang, welas asih. Salah satunya apa? Punya hewan peliharaan, punya tanaman peliharaan, ajarkan anak merawat, ngasih makan kucing, ngasih makan ayam. Pas dia ngasih makan, ibunya memuji, ya Allah, anaknya ibu sayang banget, tuh kucingnya itu berterima kasih dek karena kamu kasih makan. Makasih ya dek. Itu apa? Oh, aku tuh penyayang ya. Terus kalau dia rukun sama kakaknya tuh, tolong ya Bu dipuji. Ih, adik, masya Allah sayang banget sama kakak. Makasih ya, udah jadi adik yang baik yang sayang kakaknya. Jadi ini penting menumbuhkan empati, kasih sayang, tapi juga mengalirkan emosi anak ke arah yang tepat. Terakhir, jangan sampai melebel. Oh maaf ya, kadang di masyarakat masih ada label ya. Oh dasar anak nakal. Oh kayaknya anak susah diatur. Nah itu apa? Ucapan menjadi energi doa. Diulang-ulang terus sih. Dia mau jadi anak yang mau diatur jadi sulit karena ibunya sering bilang begitu. Sama sulit diatur. Angel, wes angel, cenakal. Gak nakal bener. Sulit diatur bener. Gitu ya Bun ya, maka tetap kasih label yang positif. Alhamdulillah anak ibu yang sekarang udah makin pintar, makin sayang kakak. Makasih ya dek. Tuh, itu penguat. Oh aku anak yang baik ya, aku anak yang sayang kakak ya. Begitu, lama-lama jadi lembut ya. Begitu ya Bu ya. Terakhir, coba dicek akarnya. Anak dengan problem emosi biasanya dulu pernah ada problem juga di masa kandungan. Contoh, ada anak yang saat dikandung ibunya belum siap sepenuhnya. Fenomena anak yang kesundulan tuh, belum siap banget. Jadi respon penerimaannya belum utuh di awal. Yang kedua, anak dengan jarak deket banget, deket banget. Dan banyak tuh kadang-kadang beberapanya ada problem emosi. Maka akarnya ini juga dicari dan kemudian dibenerin gitu ya. Kalau anak jalan dekat-dekat tetap berikan semuanya, diberi kasih sayang yang utuh. Tiap anak berikan kata sayang yang kadang itu gak didengar saudaranya, tapi semua anak harus dapat kata cinta dan sayang dari ibu dan bapaknya. Begitu ya Bu ya. Semoga cukup terjawab. Yang terakhir, maaf ya, ini terakhir ya. Pola parenting yang tepat untuk membentuk anak tangguh itu yang seperti apa Bu?
Rofi. Kan anak dulu tuh kan anaknya banyak-banyak tapi orang tuanya ayam-ayam. Anak sekarang anaknya nggak banyak tapi ngeluh terus gitu ya. Kami mau beri kasih sayang tapi anak nanti jadi nggak tanggung ada pinjamannya, gimana dong Rofi? Prinsipnya keseimbangan Ibu. Prinsipnya adalah keseimbangan. Karena Allah diciptakan Allah juga dalam keadaan seimbang. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Maka kita mengasuh anak juga keseimbangan. Anak kita kenalkan mana boleh, mana yang nggak boleh. Kita berikan kasih sayang, tapi kita juga berikan hukuman kadang-kadang ke anak kalau dia melakukan pelanggaran. Tapi hukumannya bukan hukuman yang menyakitkan fisiknya, ya, tapi hukuman yang mendidik. Misal hari ini dia melakukan pelanggaran apa, misalkan ya, main handphonenya diberi waktu 30 menit tapi dia lewat tuh jam-jaman, boleh diberikan punishment, hukuman, misalkan apa, uang jajannya dipotong, ya, dapat tugas tambahan apa, misalkan ya suruh bersihin kamar mandi rumah, kan jadi kemandirian, atau apa, biasanya kesepakatan sama anak-anaknya. Begitu Bu. Jadi berikan kasih sayang kepada anak, tapi kasih sayang yang memandirikan, bukan kasih sayang yang memanjakan. Gitu ya Bu ya. Jadi ini tuh saya adopsi pesennya Bapak B.J. Habibie sebenarnya. Pak Habibie itu mengatakan, wahai para orang tua yang punya anak, jangan engkau sedikit-sedikit kalah dengan tangisan anakmu di masa kecil. Kalau engkau kalah dengan tangisan anakmu di masa kecil, terus kamu ikuti semua maunya anakmu, maka saat nanti kamu sudah menua, anakmu sudah dewasa, kamu yang akan menangis karena perilaku anakmu di masa dewasa. Paham ya Bu Pak? Jadi ada kalanya anak itu menginginkan sesuatu dengan nangis-nangis, pokoknya gen diturutin. Tapi kita sebagai orang tua yang menyaring, apakah ini sudah waktunya tak kasih? Atau belum? Apakah ini wajib diberikan atau masih bisa ditunda? Yang penting apa? Komunikasinya yang baik. Maka PR saya nomor 1, perbaiki komunikasimu dengan anakmu. Begitu ya Bu ya? Semoga bisa dipahami. Ya, terus belajar. Good parenting is good communication. Belajar parenting sangat banyak referensinya. Tapi mulai dari hal yang sederhana. Merubah ekspresi komunikasi kita dulu saat ke anak. Nanti kok pelan-pelan akhirnya lama-lama terjadi perubahan yang kita rasakan secara real nantinya. Begitu Ibu, Bapak, terima kasih. Sungguh pertemuan yang bermakna. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali dengan pembahasan topik-topik yang lebih beragam. Ada benarnya datangnya dari Allah semata, ada salahnya dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya kita pada penghujung acara. Kita akan bagi-bagi sedikit door prize. Bagi yang tadi bertanya 3 orang akan mendapatkan door prize-nya. Boleh milih bagi yang bertanya.